Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sehat semuanya toh nggih? Alhamdulillah. Beberapa hari hujan gitu. Alhamdulillah. Sekarang sudah tanggal 1 Mei. Lah kok Bapak Ibu enggak pada libur? Alhamdulillah. Ngaji tetap jalan meskipun tanggal merah. Liburnya ya ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha. Besok kita Idul Fitri kan 10 Zulhijjah. Itu tanggal pinten? 27 28 gitu. Nah, 29-nya derek ngaos napa mboten? Masih hari tasyrik. 27 28 29 nggih. Pak Ali kata saya suaranya agak menggaung nggih, mic niki. Enggak, Bapak Ibu enggak merasa menggaung? Mboten nggih? Nggih, ten napa-napa. Nggih, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40, melanjutkan dari yang kemarin adalah kelompok yang ada di akhirat. Ada dua kelompok di akhirat yang kemudian kita lihat di sini. Tsumma fasalallahu ta'ala ma yahkumu bi bainal khalaik. Ada dua kelompok yang akan kemudian terbagi di akhirat nantinya. Yang pertama di ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 38 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma, dan adapun orang yang khafa maqama rabbih, takut pada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Ini kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang pertama ada di atasnya. Wa amma man tagha, orang yang melampaui batas. Ini kelompok yang pertama. Orang yang melampaui batas adalah orang yang pertama. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan memilih kehidupan dunia melalaikan akhiratnya. Ini yang menjadi salah adalah memilih dunia meninggalkan akhirat. Kalau memilih dunia dan memperhatikan akhirat, melaksanakan kewajiban, tidak dicela dalam Al-Quran. Kaya tapi kemudian taat kepada Allah, tidak dicela dalam Al-Quran. Memperhatikan harta kekayaan, menjaga, mengeluarkan zakatnya, infak sedekahnya, tidak dicela dalam Al-Quran. Tapi yang dicela adalah wa atharal hayatad dunya, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia sehingga akhirat ditinggalkan, dilalaikan, diabaikan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi orang yang kemudian lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Kenapa mati nggak dibawa? Kan gitu. Kadang kalau mati nggak dibawa, ya memang yang dibawa adalah amalnya, amal yang berkaitan dengan dunianya itu. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima, maka sesungguhnya al-jahim, neraka jahim itu, hiya adalah tempat al-ma'wa, kembalinya, tempat tinggalnya. Kita kan sudah dikasih tahu nih, jamaah rahimakumullah, oleh Allah, ini loh, besok ada dua kelompok, silahkan. Kemudian kita memilih yang mana. Setiap pilihan itu tidak hanya sekedar memilih, tapi ada konsekuensinya. Memilih orang yang kemudian cinta dunia, lalai dengan akhiratnya, ini ancamannya ada jahim, neraka jahim, itu tempat tinggalnya, karena dia melampaui batas. Dan ini satu paket ya. Orang yang melampaui batas biasanya itu lebih suka terhadap kehidupan dunia. Orang yang suka kehidupan dunia, hati-hati, godaan untuk melampaui batas togo itu juga besar. Maka wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Bagaimana kemudian bunyi ayat setelahnya dalam surah Al-Humazah? Allazi
jama'a malan wa 'addadah. Menika Bapak Ibu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat dan pencela. Kaitannya dengan ayat kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mungkin enggak ini dilakukan orang miskin? Menghitung-hitung harta? Lebih kepada orang yang kaya, karena dia memiliki harta yang lebih dari cukup, yang kemudian dihitung-hitung. Nah, munasabahnya kalau kita lihat dalam bukunya Prof. Yunari Ilyas, ada korelasi antara ayat pertama dengan yang kedua. Apa itu? Godaan orang kaya pada ayat kedua ini itu bisa jatuh pada perilaku ayat pertama, suka mengumpat dan mencela si miskin. Itu godaan. Namanya juga godaan. Bisa kemudian dicegah, bisa jadi orang jatuh di dalamnya. Kalau menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muslim kaya lagi bertakwa, dia akan menahan diri dari mengumpat dan juga mencela orang lain. Nah, maka korelasi dengan surah An-Nazi'at ayat yang 37 sama 38, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, maka wa atharal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunianya. Hati-hati, karena di sini di ayat 37 sudah terang-terangan melanggar yang dilarang, melewati batas-batas hukum Allah, maka dunia menjadi lebih penting bagi dirinya. Kalau dunia ini kalau kita breakdown Bapak Ibu, tidak hanya duit, jabatan, posisi, kecantikan, ketampanan, pengaruh, apalagi kemudian sertifikat tanah, nama malih, dapur masuk di dalamnya nggak? Dapur nggak masuk. Jadi di sini kehidupan dunia, lebih mementingkan dunia, sehingga memang godaannya adalah mementingkan dunia daripada akhiratnya. Jadi tidak melaksanakan perintah. Bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun serta dimanapun, bisa jadi. Jadi orang kalau lebih mementingkan dunia, maka akhirat menjadi tertinggal. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Al-Quran sudah mewanti-wanti, hati-hati ya. Ini adalah kelompok yang kemudian disebutkan di awal, biasanya peminatnya lebih banyak. Kelompok yang pertama ini. Ini adalah tempatnya. Wa amma man khofa, adapun kelompok yang kedua ini Bapak Ibu, ayat yang ke-40. Wa amma, dan adapun orang-orang yang khafa, takut maqama rabbihi, kebesaran Allah. Yang kedua adalah wa nahan nafsa anil hawa, karena ada rasa takut terhadap Allah, maka menahan hawa nafsu untuk melanggar. Jadi hawa nafsu untuk melanggar itu kemudian ditekan. Jangan, kita ini takut sama Allah. Jangan, kalau Allah cabut nyawa kita saat kita bermaksiat, bagaimana? Jangan saat kemudian sedang bermaksiat, kemudian Allah kirim orang yang melihat maksiat kita, kemudian diviralkan, habis. Jangan kemudian melakukan maksiat, saat maksiat itu malah menjadi yang terakhir dan tidak bisa bertobat. Jazakallahu khair. Nah, ini kemudian dampak dari takut terhadap kebesaran Allah, takut terhadap azab Allah di neraka, takut terhadap nanti nikmatnya akan ditarik oleh Allah, ya kan? Nggak kemudian diberikan, dikurangi nikmatnya. Takut nanti kemudian diberi peringatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sehingga dampaknya adalah, nafsu, kamu jangan melakukan maksiat ya. Nafsu, kamu hati-hati ya, jangan sampai kemudian mencelakai diriku. Surah Asy-Syams. Maka di dalam surah Asy-Syams ayat yang kemudian yang ke-7, jamaah rahimakumullah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat yang ke-7. Ayat ke-8 dari sini. Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Nih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia, yaitu Allah, mengilhamkan kepada nafsu jalan kejahatan dan ketakwaan. Bapak Ibu, antara kejahatan dan ketakwaan, mana yang disebutkan lebih duluan? Kejahatannya. Kalau digabung dengan An-Nazi'at, antara dua kelompok ini, kelompok orang yang melampaui batas dan orang yang takut terhadap kebesaran Allah, mana yang didahulukan? Adalah orang yang togo. Maknanya yang didahulukan itu lebih banyak peminatnya, Bapak Ibu. Tapi kemudian kita tidak ikut pada yang banyak peminatnya karena dia salah.
Kebenaran di dalam Islam bukan ditentukan karena seberapa banyak pengikutnya. Bukan lantas kemudian yang ngikut banyak kemudian lantas dikatakan benar. Bukan. Sekalipun pengikutnya sedikit, kalau itu benar tetap dihukumi benar. Di surah An-Nazi'at, orang yang melampaui batas disebutkan lebih dahulu daripada orang yang takut kepada Allah. Di dalam surah Asy-Syams, kejahatan itu disebut lebih duluan daripada ketakwaan. Maka dalam urutan at-taqdim wa ta'khir, urutan di depan dan yang di belakang itu mempengaruhi. Maka yang disebut di depan biasanya lebih banyak pengikutnya dalam sisi perilakunya ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah di sini kemudian mengingatkan, ini loh pilihannya, qad, sungguh, aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya. Ini adalah terjemahan dari orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, maka sungguh rugilah man dassaha, orang yang telah mengotorinya. Kalau di atas tadi ditunjukkan kecenderungan nafsu lebih sering kepada yang jahat daripada yang takwa, kecenderungannya, kebanyakannya. Tapi di bawah ini Allah menunjukkan, ini loh pilihan yang terbaik. Yang didahulukan adalah orang yang telah menyucikan jiwanya atau tazkiyatun nafas. Nah, ini menjadi penting, kemudian masing-masing kita punya hak untuk membersihkan jiwa kita masing-masing. Kemudian kita tidak usah terpacu dengan orang lain, karena kita yang mengetahui tentang diri kita, bersih dan tidaknya itu adalah diri kita. Oleh karena itu, sedikit banyaknya kita bertaubat, kitalah yang lebih tahu konsekuensinya. Semakin sering kemudian kita bertaubat, beristighfar, maka itu menjadi lebih baik untuk kita. Di ayat berikutnya, jamaah rahimakumullah, balasan dari dua perilaku ini nggih, khafa maqama rabbih, takut terhadap kebesaran Allah, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan nafsu untuk berbuat maksiat, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Mari kita tarik ke tafsirnya, jamaah rahimakumullah. Kita bahas yang kedua. Wa amma man khafa al-qiyamah baina yadillahi azza jalla wa khafa hukmallahi fihi yaumal qiyamah. Sesiapa di antara kita yang menganggap penting akhirat, kita menganggap penting akhirat, itu penting untuk diperhatikan karena di dalamnya ada sederet peristiwa yang mana posisi kita adalah sangat lemah. Kita tidak berkuasa atas peristiwa itu. Kalau di akhirat, Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa hari pembalasan, sedangkan kita tidak punya kuasa. Jadi di situ kita lemah. Kalau di dunia kita bisa memilih, kita milih yang baik, meninggalkan yang buruk. Kita milih yang jujur, meninggalkan yang bohong. Kita milih yang halal, meninggalkan yang haram. Masih bisa memilih di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, sudah langsung terbagi, nggak ada pilihan. Ya Allah, saya pilih yang itu boleh? Nggak bisa kalau milihnya seperti itu. Karena ini kemudian pembagiannya adalah di akhirat atas apa yang dilakukan di dunia. Maka boleh jadi jamaah rahimakumullah, hadis yang keempat dari arba'in itu masing-masing kita sudah ditentukan surga nerakanya. Akan tetapi dalam kehidupan ini Allah juga maha berkehendak, fa'alul lima yurid, Allah melakukan apa yang beliau kehendaki. Apa itu? Seseorang yang antara dirinya dengan surga sudah satu hasta, dengan surga itu satu hasta, saking banyaknya kebaikan yang dilakukan, saking kemudian taatnya kepada Allah, sampai antara dirinya dengan surga satu hasta, saking dekatnya bahwa Allah. Tapi kalau dia sudah ditetapkan melakukan perbuatan ahlun nar, melakukan perbuatan maksiat, maka akan dimasukkan ke neraka juga. Sebaliknya, orang yang antara dirinya dengan neraka sudah satu hasta, dari ujung siku sampai kemudian ujung tangan kita satu hasta, saking dekatnya, tapi kemudian dia melakukan perbuatan ahli surga, maka dia dimasukkan ke surga. Maknanya adalah dalam kehidupan ini, ketika kita masih hidup, jangan menghukumi dengan hukuman yang terakhir. Misalkan orang tua menghukumi anaknya, jangan dengan hukuman yang terakhir. Maksudnya, iki pasti anak saya iki surga iki pasti surga, padahal dia masih hidup. Dan kita tidak tahu perjalanan hidupnya setelah mungkin kita wafat, kita tidak tahu. Kalau mendoakan boleh, semoga masuk surga, itu berdoa dan penuh harap.
Tapi kalau menghukumi pasti ini pasti mambu surga ini. Emang baunya apa toh bu surga itu? Maka itu tidak bisa karena kita tidak tahu. Orang yang kemudian dikatakan orang yang tidak baik, maksiat, iki neraka ini wong neraka ini. Belum tentu. Kalau dia masih hidup, perjalanan hidupnya masih berjalan, kita nggak tahu nanti akhirnya seperti apa. Dua permisalan yang sering digunakan untuk menjelaskan ini adalah satu orang yang melakukan kebaikan terus menerus sampai kemudian dia itu digoda, kamu sejak dulu sampai setua ini nggak pernah maksiat kan? Nggak pernah. Maksiat yang terlihat itu nggak pernah dilakukan. Jadi saya ingat dia itu nggak pernah maksiat. Ya mbok nyeci-nyeci maksiat ben ada cerita gitu. Gimana rasanya maksiat? Nggak tahu. Coba maksiat. Maksiat sekali yang akan kamu lakukan tidak akan sebanding menghapus semua kebaikan yang telah kamu lakukan. Nggak apa-apa maksiat. Akhirnya apa? Dia digoda dengan nafsunya ini. Wa nahan nafsa anil hawa, tidak mampu menahan hawa nafsu yang bergejolak dalam dirinya. Akhirnya nurutin maksiat. Pikirannya adalah ya saya kan punya amal soleh yang banyak. Kalau maksiat cuma sekali aja kan masih sisa banyak lah kalau dikurangin dengan kemaksiatan ini. Pikirannya demikian dan itu bagian daripada godaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat bermaksiat itulah kemudian dia meninggal. Meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Orang lain tidak tahu kalau dia tengah bermaksiat. Allah Maha tahu kalau ini meninggal dalam kondisi bermaksiat. Dalam kitab Minhajul Abidin, ketika ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, kemudian meminta, ya Allah tunjukkan kepadaku ya Allah iblis. Dia bilang seperti itu. Dalam bentuk yang lain minta ditunjukkan setan. Dia mau melihat jin dalam wujud setan. Dibilang jangan, berbahaya. Setan itu berbahaya. Di samping berbahaya kamu nggak bisa melihatnya. Tidak, saya ingin bisa melihatnya. Mau saya pukul karena dia telah menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Diingatkan lagi, jangan, berbahaya. Betul, Allah kabulkan, dia bisa melihat jin. Bukannya dia takut, justru akan dikejar, mau dipukul itu jinnya itu. Mau dipukul, tapi kemudian jinnya menghindar sambil mengatakan kalimat, kalau karena bukan engkau hidup 100 tahun lagi, saya bunuh kamu, terus hilang jinnya. Kalau bukan kamu hidup 100 tahun lagi, berarti usianya masih panjang, maka saya akan bunuh kau. Ternyata kalimat ini masuk pada seorang yang ahli ibadah. Oh iya ya, saya mau hidup 100 tahun lagi, masih lama ya. Iya. Makanya dia maksiat. Justru saat maksiat itulah kemudian dia mati. Lah katanya saya akan hidup 100 tahun lagi ya Allah. Siapa yang bilang? Itu yang bilang kan setan. Ternyata dia terhasut sama kemudian godaan setan. Artinya setan dalam kondisi terpepet ya, dan waktu yang sangat singkat masih tetap bisa menggoda manusia. Dalam kondisi yang mepet tapi masih bisa menggoda manusia. Kalau bukan kau akan hidup 100 tahun lagi, maka saya akan bunuh kamu. Itu ternyata berpengaruh. Artinya orang di saat berbuat baik kemudian dia digoda, kemudian bisa menepis godaan itu, alhamdulillah. Tapi godaan itu kadang masih meninggalkan bekas. Ingat, oh iya ya, dulu ada yang bilang seperti ini ya. Oh iya ya, dulu ada yang bilang seperti ini. Saya pernah dalam satu ngisi kajian, Pak, ada jamaah yang teriak, ada apa? Ada cahaya di belakang Ustadz. Yang lain bilang bukan, itu pantulan mobil yang lewat. Oh iya. Karena kan di tepi jalan raya, jadi ada cahaya. Itu sinar pantulan sinar mobil, lampunya mobil kena kaca kemudian mantul gitu. Jadi kelihatan kayak bercahaya. Itu kalau diterjemahkan, kalau nggak hati-hati, oh iya ya, ini jangan-jangan Ustadz ini jelmaan lagi. Karena ada cahaya di belakangnya dan sebagainya. Maka godaan itu bisa terjadi pada siapapun. Bahkan kita itu bisa digoda, jamaah rahimakumullah. Inilah kemudian pentingnya kita menahan hawa nafsu. Maka ketika kita menahan hawa nafsu untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan mengetahui keagungan Allah, kemudian yang akan didapatkan kita adalah meninggalkan maksiat tanpa merasa rugi. Betapa banyak orang meninggalkan maksiat tapi masih merasa rugi. Depa, waduh, coba tadi tak ambil.
Ini gara-gara tidak ngambil peluang, jadi gak dapat bagian apa-apa. Tapi kalau kita meninggalkan maksiat tanpa pernah merasa rugi, berarti boleh jadi kita setelah ikhlas meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat juga perlu keikhlasan, biar tidak merasa rugi, Bapak Ibu. Coba kalau misalkan merasa rugi karena tidak mengambil maksiat tadi, berarti belum ikhlas meninggalkan maksiat itu. Oh, coba kalau nggak ada yang melihat, tak ambil itu uangnya. Nah, berarti kan masih belum sempurna meninggalkan kemaksiatan nih. Nah, jamaah rahimakumullah, fal jannatu makanuhu alladhi ya'wi ilaih. Maka surga adalah tempat kembalinya, wa mustaqarruhu wa maqamuhu, tempat nanti bersemayam dan tinggal di situ, la ghairaha, bukan di tempat yang lain. Jadi kalau kita bayangkan saat kita tergoda untuk marah, surga loh ya surga, katanya pengen jadi penghuni surga. Itu kan dialog antara kita dengan diri kita. Katanya calon penghuni surga, masa marah sih? Artinya kemudian terus kita bisa menepis, jangan marah. Sekalipun kemudian kebobolan beberapa detik untuk marah, tapi bisa dihentikan. Nah, kemudian ketika makan makanan yang haram, ya katanya calon penghuni surga kok makan makanan yang haram, berhenti. Tapi kalau misalkan kita lemah terhadap godaan dalam diri kita, itu kemudian akan merajalela nanti. Makan makanan haram, nggak apa-apa, habis ini tobat. Loh, itu kan haram. Enggak, dia tadi udah kita syahadatkan sebelum kita makan. Makanannya disyahadatkan, apa hubungannya? Nggak ada. Masalah pergaulan dan sebagainya, itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi godaannya jamaah rahimakumullah, sekarang godaannya adalah kemudian menjadi menjadi lebih halus, lembut, termasuk di dunia digital. Pernah dengar istilah pacaran digital? Pacaran tapi di dunia digital. Lebih ngeri lagi adalah zina digital. Tidak saling ketemu, tapi melakukan perzinaan. Sana melihat sini, sini melihat sana. Sebagaimana, cuman kemudian melalui online. Nah, itu kemudian terus menjadi berkembang. Bukan karena tidak tahu kalau itu terlarang, tahu. Misalkan kalau ketemu orang maksiat, kamu tahu nggak kalau ini dilarang? Tahu, Pak. Ya kenapa dilakukan? Ya ada kesempatan. Tak kira nggak akan seperti ini, ternyata terjadi seperti ini. Dikira biasa-biasa saja, ternyata luar biasa dampaknya. Pergaulan bebas, bullying, ya kan, Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, ayat ini kemudian turun kepada Mus'ab bin Umair dan saudaranya Amir bin Umair. Wa ya'amatul fi kulli mu'min khafallahu wa lam yattabi hawahu. Maka ini kemudian meskipun turun kepada Mus'ab bin Umair, tapi berlaku untuk semuanya, sesiapa yang kemudian menahan diri dari nafsu yang jahat. Mari kemudian Bapak Ibu, kita kadang ingat mencari tahu apa sih godaan yang dilontarkan kepada kita dan kemudian kita mampu menahannya untuk tidak melanggar itu. Artinya kita perlu mengapresiasi diri kita agar nanti ada godaan yang semisalnya itu kita bisa mengambil langkah seperti sebelumnya. Kecilnya misalkan digoda untuk nilep uang, udah kurangin aja hitungannya, enggak, ini bukan hak saya. Oh, itu kan ada godaan hawa nafsu yang jahat kemudian kita tahan. Terus godaan apa lagi? Kalau nerobos palang kereta niku godaan apa buatan, Mbak? Jadi kan kayaknya cocok di gerbong yang depan ini bapak-bapak ini. Jadi ada godaan-godaan, terus banyak godaan, dan kita kemudian digoda dari sisi yang memungkinkan kita untuk digoda. Kalau petani digoda dari sisi pertaniannya, nelayan dari sisi nelayanannya, guru dari sisi itunya, masing-masing digoda dari sisinya kita masing-masing. Maka orang yang kemudian punya profesi beda dengan kita, nggak mungkin kita digoda dengan profesinya orang lain. Misalkan kita seorang petani digoda dari sisi kontraktor, kan nggak nyambung. Malah kemudian setannya nge-lag, ini setannya nge-lag, nggak nyambung, nggak akan bisa digoda karena nggak paham. Saya kok digoda suruh menyembunyikan pasir ya? Saya kan petani, nggak ada pasirnya, di mana menyembunyikan? Nah gitu, nggak bisa. Maka kelicikan setan itu menyesuaikan dengan objek yang menjadi sasaran godaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pernah kita sampaikan di majelis ini, kita harus paham sisi-sisi kelemahan kita yang itu menjadi pintu masuk setan menggoda kita. Kita tahu, saya tahu sisi kelemahan saya, tapi memang harus hati-hati. Kalau dia masuk lewat pintu itu, wah, itu harus effortnya. Kalau dia masuk, biasanya saya bawa apa? Tidur, selesai.
Kalau tidur nggak bisa digoda. Orang tidur kok digoda, gimana menggodanya? Tapi kemudian ya diperhatikan waktu tidurnya kapan, dampaknya nanti seperti apa. Kalau misalkan waktunya aman, gitu waktunya aman, saya pakai tidur. Lebih baik tidur daripada maksiat. Karena kalau masih sadar masih bisa digoda. Itulah kita tahu sisi kelemahan, tapi kemudian kita juga tahu bagaimana kita menghadapinya. Wahadani lil wasfani mudaddani lil wasfaini alladaini wasafallahu bihima ahlan nar. Inilah dua sifat yang bertentangan antara kanan dengan kiri. Mari kita lihat Bapak Ibu. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya itu bertentangan dengan fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas. Berbeda tak? Yang satu takut terhadap kebesaran Allah, yang satu ini melampaui batas. Saat orang melampaui batas berarti dia tidak takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, maka apapun larangan akan diterjang, apapun perintahnya akan ditinggalkan. Dia nggak takut, dia berani. Di saat kemudian dalam 24 jam kita kan ingin selalu, idealnya adalah takut kepada Allah. Kadang setan menggoda kita untuk menjadi berani kepada Allah. Beraninya itu kemudian tidak dalam bentuk frontal, kelihatan jelas, tidak. Kita tidak melakukan perintah, itu berarti kita berani dengan Allah, berarti kita melanggar apa yang diperintahkan. Kita melakukan larangan, itu kita dibuat berani sama setan untuk kemudian melawan Allah. Nah, itu dibuat berani. Maka ada dua istilah, khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja adalah penuh harap. Ini harus seimbang. Termasuk kalau terlalu besar rasa takutnya sehingga rasa harapannya kecil, maka kalau terlalu besar rasa takutnya, dia seolah-olah merasa dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Saya takut. Ayo salat, enggak. Ayo ketemu silaturahim, ketemu rumah tetangga, saya enggak berani. Saya masih punya dosa. Merasa dosanya belum diampuni oleh Allah. Padahal dia sudah bertobat, tapi merasa seperti itu. Itu godaannya. Kamu enggak pantas mendapat kasih sayang Allah karena terlalu banyak takutnya, terlalu besar. Itu berbahaya, terlalu besar takutnya sehingga rojaknya, harapannya menjadi kecil. Kalau rojaknya terlalu besar, harapannya terlalu besar, rasa takutnya kecil, itu menjadi orang yang nekat. Maksiat dilakukan, molima dilakukan. Kenapa? Allah kan Maha Pengampun. Habis ini kita bertobat. Gampang kita. Jadi molimo, napa niku molimo? Madep, mantep, mangan, melu, morotuho. Ya madat, minum, mabuk, maton dan sebagainya, maling itu dilakukan, mungkin akan berkembang daripada itu. Karena terlalu besar harapannya, gampang kayak gak apa-apa. Ngambil barang orang lain gak apa-apa, besok aja tanggal 1 Syawal kita minta maaf ke rumahnya gitu. Gampang kayak Pak. Tidak melaksanakan kewajiban, gak apa-apa. Kita tobat, itu nanti Allah akan terima kok. Karena dia tahu dalilnya. Allah itu membuka tangannya menunggu taubat di malam hari bagi orang yang bermaksiat di siang hari. Allah membuka tangannya menunggu taubat orang yang bermaksiat di siang hari, orang yang maksiat di malam hari. Itu ditungguin oleh Allah. Mana tobatnya? Nah, orang yang gampang kayak gini, itu kemudian dia akan menunda-nunda, santai. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Akhirnya apa? Enggak tobat. Sama orang kemudian gini, dia minum, nggak baca bismillah, nggak baca bismillah. Kenapa? Saya mau ngerjain setan. Kan kalau saya tidak baca bismillah, dia kan ikut minum. Nanti di tengah-tengah saya akan baca bismillah biar dia memuntahkan semua yang dah dia minum sebelumnya. Hadisnya memang demikian Bapak Ibu. Tapi ketika dia punya niatan seperti itu, setan kan tetap licik. Ketika dia mau baca bismillah, dibuat acara, ada temannya yang ngajak ngobrol, dibuat disapa sama yang lain, ada benda yang jatuh, kemudian diambil, sampai habis gak jadi baca bismillah, selesai lewat. Setan lebih licik. Itu akibat taswif, menunda-nunda kebaikan. Maunya ngerjain setan, justru dikerjain setan. Jadi pikirannya tidak sederhana. Makan pedas yang level 50, masih kuat Pak? Bu? Apa Ibu namanya? Yang cabai itu, cabai bon level 50. Jadi ketika makan itu saya nggak baca bismillah, setan ikut makan, kan kepedesan. Kamu kok nggak baca bismillah? Biar setan ikut makan. Nanti di akhir biar saya minum dan setan nggak bisa minum. Ketika minum dia mau baca bismillah.
biar setan nggak bisa minum. Nggak seperti itu. Filosofinya nggak seperti itu. Dia mau ngerjain setan biar setan kepedesan, mati kepedesan. Nggak bisa. Nggak sederhana itu Bapak Ibu. Setan itu licik. Setan itu licik. Kemudian hidupnya sudah beratus-ratus tahun, lebih pengalaman menggoda daripada manusia yang digoda. Maka kita harus berhati-hati, wanahan nafsa anil hawa, menahan diri dari hawa nafsu. Nah, yang kedua, yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah. Lawannya adalah orang yang melampaui batas. Yang kedua, wanahan nafsa anil hawa, orang yang menahan hawa nafsunya, lawannya adalah wa atharal hayatad dunya, yang mementingkan kehidupan dunia. Boleh tidak Bapak Ibu kita memiliki sertifikat tanah yang banyak? Boleh napa boten? Boleh. Di Jogja ada orang yang punya sertifikat 150 sertifikat tanah kurang lebih ya. Tapi semuanya disimpan di bank. Yang ada adalah fotokopian di rumahnya. Kita diundang karena mau menerima hibah wakaf ya 2000 meter. Itu sampai nunggu lama. Mohon maaf ya nunggu lama. Jadi nggak apa-apa, sudah setengah jam lebih. Ternyata memilih sertifikatnya tuh yang mana yang 2000 meter itu dicari Pak. Mencari di antara 150 sertifikat tanah. Karena aslinya ditaruh di bank. Dan katanya kalau kata senior itu dulu beliau ini punya pabrik kunyit putih atau apa di Jogja atau di mana. Pernah jadi orang kaya. Artinya boleh jadi orang kaya, tapi kemudian tidak pelit. Ini loh, saya punya 2000 meter bidang tanah, tak wakafkan ya. Nah, dia tetap kemudian berbagi dengan yang lain. Wa atharul hayatad dunya ini adalah betul-betul meninggalkan akhirat, menggampangkan akhirat, meremehkan akhirat. Jadi akhirat itu nggak penting. Hidup sekali di dunia, hiduplah yang bahagia, dibahagia-bahagiakan dan sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau mungkin ada orang yang salah khilaf, mungkin dia lagi lupa atau lalai akhiratnya, ingatkan, akhirat lah ya. Oh, akhirat, nanti saya tobat. Nggak bisa. Salah dengan hamba itu cara tobatnya adalah 4. Kesalahan dengan Allah tobatnya adalah 3 langkah. Pertama adalah niat untuk bertobat. Yang kedua adalah kemudian ya berhenti, kemudian berjanji tidak menyesali dan juga berjanji tidak mengulangi lagi, tambah meminta maaf kepada manusia kalau dosanya terjadi sama anak Adam. Kalau dosanya dengan Allah, maka langsung bertobat pada Allah SWT. Kira-kira jamaah rahimakumullah, banyakkan mana kesalahan yang dilakukan oleh manusia? Kesalahan manusia dengan manusia atau manusia dengan Tuhan? Lebih banyak mana Pak? Atau sama-sama banyaknya? Sama-sama banyaknya. Saking banyak kemudian tidak terhitung, saking banyaknya. Nah, kita wanti-wanti, hati-hati dengan diri kita masing-masing. Setiap yang kemudian kita lakukan akan kemudian mendapatkan balasannya. Maka di sini di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, kemudian di ayat yang ke-7 kita lihat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Di sini sebutkan bahwa jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kita nggak akan merasa rugi dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau Allah tidak kembalikan energi positif itu hari ini, Allah akan simpan dan dikembalikan saat kita memerlukan. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu pun kembali pada dirimu sendiri. Kalau orang melakukan maksiat, balasan dari kemaksiatannya pun akan kembali pada dirinya. Jadi pada dasarnya kita memilih, mendesain diri kita ini baik atau buruk, itu ada balasannya. Nah, godaannya datang lagi. Orang berbuat baik Bapak Ibu, itu digoda. Bagaimana godaannya ketika berbuat baik? Tuh lihat temanmu maksiat aja nggak apa-apa, ngapain kamu berbuat baik? Tuh lihat dia temanmu nggak berbuat baik juga tetap seperti dirimu yang bahagia. Jadi kebahagiaan itu nggak perlu berbuat baik, ternyata bisa. Terus digoda agar melunturkan semangat untuk melakukan kebaikan. Terus digoda, selalu ada godaan Bapak Ibu. Kita bisa merasakan godaan itu sebagaimana kemudian kita bisa merasakan kebaikan yang ada di depan kita untuk kita kerjakan. Nah, jamaah rahimakumullah, dari sini kemudian wala khaufu minallahi labudda wa yakunu masbukan bil ilmi billah.
orang yang takut kepada Allah harus disertai dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, kebablasan. Maka di sini disanjung dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Allah. Kalau kita bertambah ilmu, maka seyogianya bertambah takut. Pulang dari pengajian tambah takut kepada Allah menjadi lebih baik. Kalau misalkan agak turun ilmu yang kemarin didapatkan, stoknya mulai menipis, datang ke majelis ilmu lagi, kemudian belajar lagi, dan kemudian tambah lagi. Terus oleh karena itu mengikuti pengajian harus terus menerus untuk menjaga keilmuan, energi yang ada dalam diri kita. Walamma kana al-khaufu minallahi wa sababul muayyan lidaf'il hawa. Takut pada Allah inilah bisa menjadi faktor kita menekan hawa nafsu buruk untuk melakukan maksiat kepada Allah. Lidza qadamu ala qali wa nahan nafsa anil hawa. Oleh karena itulah, jadi kalau di ayat ini disebutkan Bapak Ibu, kenapa takut taruh di depan? Orang tidak bisa menahan hawa nafsu kalau dia tidak takut kepada Allah. Takut dulu baru bisa menahan hawa nafsu. Orang yang berani kepada Allah gak mungkin bisa menahan hawa nafsu untuk melakukan maksiat. Karena tidak ada khofa, takut kepada Allah. Sama kan seperti di atas. Orang kalau tidak togo melampaui batas, kalau dia tidak melampaui batas, dia tidak akan mengutamakan kehidupan dunia. Justru dengan melampaui batas inilah dia memilih kehidupan dunia dan meninggalkan akhiratnya. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah itu bisa menjadi sebab utama menekan nafsu buruk yang ada dalam dirinya. Kenapa suami ini tidak berani mukul istrinya? Dia takut terhadap Allah. Karena suami ini menikahi istrinya itu di bawah janji firman Allah ketika akad nikahnya. Jadi dia takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Bapak-bapak takut pada istri ya? Sama. Kita hormat. Luar biasa. Udah, kita buat grup isti, ikatan suami takut istri, cinta terhadap istri. Nah ini, mari kita lanjutkan sedikit lagi jamaah rahimakumullah. Summa dzakarallahu ta'ala tasa'al musyrikin ala sabil istihza'an mi'adil qiyamah. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana pertanyaan orang musyrik yang saling bertanya satu dengan yang lain terkait dengan apa? Mereka mengejek tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ayat 42 ini jamaah rahimakumullah, yas'alunaka, mereka orang-orang kafir ini bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Kita dengarkan azan.
Jamaah rahimakumullah, ketika orang-orang kafir menanyakan kepada Nabi Muhammad anis saat tentang hari kiamat, ayyana mursaha, ayyana mursaha, kapankah terjadinya? Ini ejekan. Mereka orang yang tidak beriman terhadap hari akhir mengejek, Muhammad katanya kiamat kapan? Janjane kiamat kapan gitu. Bukan menunjukkan rasa takut terhadap kiamat, tapi mengejek Nabi Muhammad. Gak mungkin akan terjadi kiamat. Satu, kamu tuh gak bisa mendatangkan kiamat wahai Muhammad. Dua, yang ketiga, bagaimana kiamat bumi tenang tentram kayak gini kok kiamat seperti yang kamu ceritakan ada huru haranya. Yang keempat, kamu itu normal tidak sih Muhammad? Zaman aman kayak gini kok ngomong masalah kiamat gitu, Pak. Maka istihza, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Maka di sini disebutkan bahwa ini adalah di atas ala sabil istihza an mi'adil qiyamah. Mereka bertanya pada Nabi Muhammad bukan masalah tanda-tanda hari kiamat apa sih Muhammad, bukan gitu. Kapan terjadinya? Langsung potong kompas. Istihza, meremehkan, mengejek, menghina Nabi Muhammad SAW. Yas'aluka ya ayyuhan nabil musyrikun al mukadzibuna bil ba'si an waqti irsa'il qiyamah wa mi'adi wuqu'iha. Ini yang ditanyakan, kapan? Masih ingat hadis kedua dari Arba'in ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wa akhbirni anis sa'ah, jelaskan, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat wahai Muhammad. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka kemudian bertanya malaikat Jibril, fa akhbirni an amaratiha, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Jadi orang yang bertanya tentang hari kiamat, orang yang beriman dengan yang tidak beriman, redaksinya sudah berbeda. Yang tidak beriman itu kemudian mengejek. Nah, jangan sampai ada yang mengejek tentang kiamat. Jangan. Karena itu berdampak terhadap keutuhan keimanan dalam dirinya. Oleh karena itulah orang yang mengejek kiamat itu menunjukkan kebodohannya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sampai sini kita menjadi tahu bahwa ternyata banyak ya masih ada orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Sekalipun demikian, kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita bahwa kita beriman tetap dengan hari kiamat. Karena beriman dengan hari kiamat itu bisa berdampak pada perilaku menjadi lebih baik. Kenapa? Karena setelah kiamat kan ada hari kebangkitan, kemudian yaumul hisab, diperhitungkan amal perbuatan kita itu. Maka ingat, pokoknya kalau misalkan mau digoda bermaksiat, ingat kiamat, ingat akhirat, ingat hisab, ingat surga neraka. Itu bisa menepis godaan untuk bermaksiat. Kalau kita dihadapkan dengan kewajiban, ingat kiamat, ingat akhirat, ingat yaumul hisab, yaumul jaza, surga neraka. Karena kewajiban kalau tidak ditunaikan akan berdampak berat di akhirat nantinya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin, dan menempatkan kita di surganya nanti. Amin. Mari kita ajukan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.